100%-nya itu di kanan. Ini. 10 berapa persen dari 30. Nah, nanti 100%-nya. Paham ya? Dibuat persentasenya baris. Kalau cross seksional. Nah, kalau case control itu nanti dibuat persentase kolom. Ya. Jadi misalnya ini 20 itu berapa persen dari 25. Jadi nanti 100%-nya di bawah. 5 itu berapa persen dari 25? Berapa persen 5 dari 25? Berapa persen? 10%. Berapa persen? 20%. dua Coba. puluh persen, Pak. Ya, 20%. Ya. 45. Begini. Berarti ini 80%. Jadi arahnya ke bawah, 100% nih. Ini juga sini juga sama, ini 100%-nya di bawah. Paham ya? Itu aturannya. Nah, kemudian selanjutnya kalau tabelnya contohnya ini 4 kali 2, ada berapa sel ini? Coba 4 kali 2 berapa? 8 sel, Pak. 8 sel, Pak. Nah, ini namanya sel, ini sel pertama, sel kedua, ada 8. Nah, kalau 2 kali 2 berarti ada 4 sel. 4 sel. Iya kan? Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian C-square itu mempunyai ketentuan. Ada ketentuan uji C-square. Nah, ada di halaman 91 yang di buku pengolahan data. Pertama, tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan. Nilai harapan itu nilai expected kurang dari 1. Yang kedua, tidak boleh ada sel mempunyai nilai harapan kurang dari 5, lebih dari 20% dari total sel. Nah, misalnya begini. 5 ini bukan nilai harapan, bukan nilai expected ini. Jadi ini nilai expectednya belum ada. 5 ini nilai observasi. Ibu yang pendidikan SD menyusui. 15 ini yang SD tidak menyusui. 25% ini persentasenya. Jadi nilai expected itu belum muncul. Ya. Kalau ngitung manual kan jumlah total kolom kali jumlah total baris dibagi seluruh data gitu kan. Nah, tapi nanti kalau di SPSS misalnya Anda pakai program itu nanti masing-masing sel selain nilai observasi, selain persentase itu akan muncul masing-masing sel ini nilai expected-nya berapa. Nah, Anda harus lihat ada nggak yang kurang dari 1 pertama. Misal ya. Ya, karena kalau ada yang kurang dari 1 itu langsung stop, nggak bisa dilanjutkan untuk tabel besar. Nah, jadi kalau ada kejadian seperti itu, apa yang dilihat, yang dilakukan untuk tabel besar selain 2 kali 2 berarti tabel besar, maka dilakukan penggabungan sel. Misalnya begini. Ini tabelnya 4 kali 2. Sel pertama ini misalnya ya nilai E-nya itu didapatkan 0,6 misalnya. Kurang dari 1 kan? 0,6 itu. Tapi yang lainnya itu di atas 5, besar-besar nilainya pokoknya. Berarti ada satu sel yang nilai kurang dari 1 nilai E-nya. Ini langsung stop, nggak bisa dilanjutkan. Untuk tabel besar. Oke, sekarang yang kedua.
Dia nggak kurang dari 1, tapi kurang dari 5 nilainya. Misalnya, sel pertama ini nilainya 2,6. Ya. Yang lainnya besar-besar, di atas 5 nilainya. Berarti ada 1 yang kurang dari 5 nilainya dari 8. Ya, berarti 1 dari 8 itu kan 12,5%. Nggak lebih dari 20%. Nah, itu bisa dilanjutkan untuk dianalisis. Nah, tapi beda lagi kalau begini. Misalnya sel pertama nilai E-nya 2,5. Sel kedua nilai E-nya misalnya 3,4. Yang lainnya di atas 5 ya. Berarti ada 2 yang kurang dari 5 dari 8 sel. 2 dari 8 itu kan 25. Maka stop, nggak bisa dilanjutkan. Nah, gitu. Terus bagaimana kalau sampai terjadi seperti itu? Ya, kalau dia tabelnya tabel besar, maka dikecilkan tabelnya. Dilakukan penggabungan baris atau kolom. Selnya digabung. Nah, kalau contoh ini, mana yang bisa digabungkan? Ya, tentu pendidikan. Karena ASI sudah 2 kelompok, 2 kategori, nggak bisa dikecilkan lagi. Maka nanti Anda merekrut, ya direkod datanya. Ya, saya rasa sudah bisa ya dasar-dasar statistik ya, mulai dari ngentri data, merekrut, transformasi data, menjumlahkan data, itu dasar-dasar ya. Nah, itu saya rasa juga harus dipahami nanti. Ya. Nah, jadi misalnya SD mau dikelompokkan langsung 2 atau menjadi 3. Nah, tentu nanti Anda bisa lihat-lihat referensi. Ya, misalnya mau 3 dulu coba dikelompokkan 3, misalnya rendah, SD, SMP. SMU sedang, PT tinggi. Nah, berarti nanti kelompoknya menjadi 3. Tabelnya menjadi 3 kali 2. Tabel besar lagi kan? Lihat lagi nilainya. Oh, ternyata ada lagi yang kurang dari 5, lebih dari 20%. Stop, nggak bisa dilanjutkan lagi. Maka harus dikelompokkan 2. Misalnya SD SMP rendah, SMU PT tinggi. Nah, nanti tabelnya 2 kali 2 seperti ini. Nah, nanti kalau sudah 2 kali 2 kan tabel kecil nih. Bagaimana Pak kalau terjadi lagi seperti tadi? Ada yang kurang dari 1 atau kurang dari 5, lebih dari 20% nilainya. Kan nggak bisa dikecilkan lagi, ini kan paling kecil tadi. Maka bisa dianalisis, tapi menggunakan uji Fisher eksak. Ya, itu ketentuannya. Ya, oke. Nah, selanjutnya karena kita bicara hubungan variabel kategorik dengan kategori, jadi C-square itu selain bisa mengetahui ada enggak hubungan yang signifikan atau ada enggaknya perbedaan yang bermakna, proporsi antar kelompok tadi, itu bisa mengetahui kekuatan hubungan. Ya, jadi kalau kita dalam dunia penelitian itu kalau Anda mengkaitkan variabel satu dengan yang lain, hasilnya kemungkinannya bisa nggak berhubungan. Bisa juga berhubungan. Tapi berhubungan itu ada yang hubungannya erat, ada yang enggak, gitu kan. Nah, jadi untuk mengetahui kekuatan hubungannya, nanti kita bisa lihat nilai pertama odds ratio kalau penelitiannya case control. Ya. Bisa juga lihat rasio prevalen atau prevalensi odds ratio. Ini kalau penelitiannya cross seksional. Nah, beda lagi nanti kalau penelitiannya cohort, itu lihatnya RR, relatif risk. Nah, untuk menghasilkan OR, prevalensi rasio, ya, yang baik, maka kode, kan Anda melakukan coding ya, kode itu harus matching, ya, antara variabel dependen dengan variabel independen, itu harus match, ya, harus matching. Ya. Nah, jadi kalau saran saya nanti di bab 3 ini ya, nanti kan
Kalau variabelnya kategori di bab 3 itu di definisi operasional, kalau saran saya didefinisikan dulu yang dependennya dulu. Nah, nanti kalau independennya lebih dari satu, dan kalau S2 kayaknya jarang yang satu independennya ya, untuk penelitian survei. Itu nanti kodenya ngikutin variabel dependen. Gitu. Ya, misalnya Anda menghubungkan tadi kebiasaan merokok dengan tadi kanker paru, misal. Dependennya yang mana tadi? Kanker paru, Pak. Ya, kanker paru, misal. Nah, ini di coding dulu. Kalau saya biasanya gitu untuk memudahkan. Nah, misalnya di codingnya, kalau di SPSS kan bisa 01, bisa 12 ya. Kalau Stata kan harus 01. Misalnya 0 tidak cancer, 1 iya cancer. Nah, nanti independennya ngikutin. Independen yang pertama, misalnya tadi ini merokok ya. Merokok. Nah, nolnya yang merokok atau yang tidak? Supaya matching. Yang iya, satu. Yang merokok. Yang tidak merokok, 0. Tidak, nol. Satunya yang iya. Satunya merokok. Ini matching. Contoh lagi misalnya, Anda menghubungkan pekerjaan ibu dengan pemberian ASI. Misal. Dependennya apa? Si. Pemberian ASI. Pemberian ASI. Misalnya saya coding ya, 0 tidak memberikan ASI, 1 iya. Independennya pekerjaan. Supaya matching nolnya kerja atau yang tidak? Yang tidak bekerja. Yang bekerja. Iya. Bekerja. Satunya yang ini namanya matching. Paham nggak nih? Ngerti nggak Mas? Ngerti, Pak. Ngerti, Maksudnya kalau yang Pak. bekerja berarti tidak memberikan ASI, Pak. Tidak memberikan ASI kalau yang bekerja. Ya, jadi kalau nggak matching, ini kalau bicara penyakit kan odds ratio, rasio prevalen itu kan bacanya risiko. Ya. Jadi kalau kodenya tidak matching, kebalik gitu, antara dependen nanti OR-nya bisa kebalik gitu. Harusnya orang yang merokok berisiko kanker, jadi orang yang tidak merokok berisiko kanker. Jadi bisa jadi kalau ada OR, POR kebalik, pertama yang ditelusuri adalah kodenya. Jangan-jangan kodenya kebalik. Gitu. Ya walaupun ada kasus tertentu yang hasilnya kebalik, tapi kodenya nggak kebalik, itu ada. Itu nanti beda lagi pembahasannya. Ya. Tapi pertama yang dicurigai jangan kodenya nggak matching. Nah, tapi kalau bicaranya bukan penyakit, misalnya tentang pemberian ASI, odds ratio, rasio prevalen itu bacanya bukan risiko. Ya. Jadi jangan bilang ibu yang tidak bekerja berisiko menyusui, yang aneh nanti. Ya. Jadi membacanya itu peluang atau kesempatan. Jadi ibu yang tidak bekerja, berapa peluangnya menyusui dibandingkan ibu yang bekerja. Jadi yang tidak bekerja berapa peluangnya menyusui daripada ibu yang bekerja. Nah itu ya untuk menghasilkan OR, POR yang benar. Oke, itu materinya. Silakan sebelum kita praktek kalau ada yang mau ditanyakan, sambil boleh dibuka program SPSS-nya.